Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan bagi kami semua ya Tuhan. Kau saja mimpin kami, mengubah kami, dan memberkati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, nah ini ya. Ini saya buka di Bible. Dari Bible, syarat Tuhan apa untuk mengabulkan doa kita? You memenuhi syarat ini, doamu dikabulkan. Oke, berikutnya. Di 1 Yohanes 5 ayat 14. Semuanya, ayat 13 dulu. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau, ada syarat. Jikalau itu syarat ya. Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi Tuhan itu akan mengabulkan doa kita. Jika kita berdoa menurut kehendaknya. Kalau kita berdoa menurut kehendak lain, yang enggak dijawab. Tapi kalau berdoa menurut kehendaknya, dan nyanyi apa huruf besar, nah dijawab. Jadi apa kehendaknya? Ya. Kalau kehendaknya bukan misteri. Kalau bagi orang tertentu, teologi tertentu dianggapnya misteri. Enggak, karena Babelnya udah buka sendiri. Ya. Jadi yang pertama, di ayat yang 13 ditulisin. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Bukan anak Allah loh. Nama anak Allah. Bukan hanya pribadinya, tapi namanya. Ya. Di ayat 13, percaya kepada nama Allah. Dan di ayat 14, inilah keberanian percaya kita kepadanya. Jadi yang namanya percaya itu sebetulnya percaya juga pada namanya Yesus Kristus. Oke? Itu syaratnya. Ya. Berikutnya. Jadi apa sih artinya nama anak Allah? Saya nggak ganti ya ayatnya. Tahukah kita apa artinya anak Allah apa namanya Yesus Kristus? Artinya Kristus apa? Tahu nggak? Oke? Berikutnya. Kristus artinya yang diurapi. Mesias. Tahu nggak? Christ yang diurapi. Yesus adalah anak Allah yang diurapi. Diurapi, kalau di Bible, yang namanya diurapi selalu untuk tugas atau diutus untuk suatu pekerjaan. Ya, jadi Yesus adalah anak Allah yang diurapi dan diutus oleh Tuhan untuk membawa keselamatan dan pertolongan untuk kita. Itu namanya Yesus Kristus. Roh Tuhan ada padaku. Lukas 4. Yang diurapi, Mesias, Kristus. Dia yang diutus, dia yang diurapi, dia yang bekerja, dia yang spesial. Dari murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Paulus, dia belakangan, Yohanes, nggak ada yang berani bilang saya Mesias. Nggak ada. Matius, Lukas, belakangan. Yang penulis Alkitab atau semua. Nggak ada yang ngomong dia orang Mesias. Satu loh, Mesias tuh. Satu orang. Satu orang. Bukan dua. Dia yang diurapi sebagai Mesias. Dia yang diutus sebagai Mesias.
Dia yang bekerja sebagai Mesias. Dia yang spesial. Jadi yang percaya pada nama Allah, itu percaya bahwa Yesus ini seperti ini. Jadi yang dikabulkan doanya adalah yang percaya pada nama Allah. Percaya bahwa Yesus yang diutus, Yesus yang diurapi. Yesus yang bekerja. Yesus yang spesial. Dan ada di dalam kita. Kita hanya percaya dan menerima. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuklah kau jika engkau mencoba berbuat baik, menjadi Mesias untuk dirimu sendiri. Ini yang Alkitab. Jika manusia mencoba untuk membawa berkat Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam kehendak-Nya melalui Mesias, melalui cara lain, kau nggak akan dapat. Karena cuma satu Mesias. Petrus tidak dipanggil Petrus Kristus. Yohanes tidak dipanggil Yohanes Kristus. Hanya satu ini dipanggil Yesus Kristus. Itu nama dia. Oke? Berikutnya. Nama anak Allah. Inilah kepercayaan, inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jadi siapa yang mengabulkan? Ia. Ia. Ia itu huruf besar. Hanya Yesus Kristus. Semua doa kita hanya dijawab melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Sebagai Mesias yang diberikan urapan untuk berkuasa mampu menjawab seluruh kebutuhan kita. Ya? Hanya satu. Bagaimana Pak kalau saya puasa 7 hari? Ya 7 hari lu puasa aja deh, gak apa-apa deh. Tergantung Yesus jawab apa enggak. Bukan puasamu. Bagaimana kalau saya klaim dengan keras lo? Ya silakanlah kamu klaim. Tapi yang jawab bisa cuma Yesus loh. Bagaimana kalau saya teriak Pak? Ya silakanlah teriak. Tapi yang beri kuasa bukan teriakanmu loh. Hanya Yesus Kristus. Bagaimana Pak kalau saya udah belajar S1, S2, S3? Ya silakanlah. Di teologi. Tapi yang diberi kuasa urapan bukan S1, S2, S3-mu. Hanya Yesus Kristus. Bagaimana kalau saya mengikuti orang ini dari Amerika, terkenal? Ya silakanlah. Tapi yang diberi kuasa bukan itu loh. Yang diberi hanya Yesus Kristus loh. Bagaimana kalau saya mengikuti doktrin tertentu? Ya silakanlah. Tapi yang diberi kuasa diurapi bukan doktrin tertentu itu loh. Hanya Yesus Kristus. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ia adalah singular. Yesus Kristus. Oke, berikutnya. Bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Ya. Kehendak Tuhan, kehendak Yesus Kristus. Jadi pertanyaan saya tanya supaya begini, apakah janji ini berlaku untuk kaum agamawi? Apakah Tuhan mengabulkan doa agama? Atau Tuhan kadang-kadang ngabulin, kadang-kadang enggak? Yang mana? Doa agama dijawab. Atau kadang-kadang dijawab. Tuhan baik loh. Tuhan baik betul. Itu Alkitab. Karena itu Tuhan menjawab doa agamawi. Itu otakmu, bukan Alkitab. Kok gitu Tuhan jahat? Enggak. Baik. Tapi ngapain dengerin orang munafik? Berikutnya ya. Slide berikutnya. Ini 2 orang agamawi.
Berikutnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Istilah agamawi nggak ada. Yang itu dari saya. Kalau di Bible bilangnya orang munafik. Kalau mau pakai munafik juga benar kok. Munafik semua. Mereka kenal Tuhan nggak? Kenal. Mereka suka berdoa nggak? Suka. Jadi kita nggak usah pakai harga David ya. Kita pakai kata munafik ya dari Bible. Mereka kenal firman nggak? Kenal. Mereka punya gereja nggak? Punya. Mereka sering nggak acara-acara? Sering. Orang munafik itu semua. Dan apabila kamu, janganlah kamu seperti orang munafik. Ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Sering kelilingan nggak? Sering. Tahu gereja nggak? Tahu. Sering nggak? Sering. Jadi apa? Berdiri. Berdiri berarti dia mimpin. Di gereja, rumah ibadat. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Tikungan jalan raya itu apa? Tempat rame. Supaya mereka dilihat orang. Wah, ngetop. Nama besar. Dilihat orang. Beken, populer, selebriti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini Yesus ya. Khotbah di bukit. Oke, berikutnya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Siapa yang berdoa berdiri di rumah ibadat? Suka di rumah ibadat. Berdoa, berdiri. Dan tikungan jalan raya. Tempat ramai. Acara kebaktian. Bukan di dalam gedung. Di luar. Itu namanya tikungan-tikungan jalan raya. Jadi orang munafik mengandalkan gedung gerejanya dan acara-acara besar keagamannya. Orang munafik mengandalkan gedungnya dan acara-acara besar. Itu maksudnya. Berikutnya. Slide berikutnya. Jadi apakah upah yang sudah didapat oleh orang munafik tadi? Ujian dari manusia. Kalau Alkitab bilang. Mereka supaya mereka dilihat orang. Suka dilihat orang. Dan Tuhan bilang, silakan. Itu upahmu. Jawaban doamu ya nggak ada. Kamu udah dapat upah juga kok. Kamu juga terkenal. Jadi orang-orang munafik itu suka mengandalkan gedungnya. Orang-orang munafik tadi suka mengandalkan acara-acara besar di luar. Dan mereka mendapat upah. Bukan dari Tuhan. Mereka sudah mendapatkan upah dari perbuatannya. Yaitu mereka dipuji oleh orang. Berikutnya, slide berikutnya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat doa. Jadi doa orang munafik pasti tidak dijawab Tuhan. Sesungguhnya, ini karena Yesus yang ngomong Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Artinya, Tuhan pasti tidak memberkati doanya. Ya, sesungguhnya mereka sudah mendapat. Sudah dong. Kamu cari di populer, kamu mengandalkan kemunafikannya, mengandalkan gedungnya, mengandalkan acara-acara besar di luar gereja, ya sudah, silakan. Mana Tuhannya? Nggak ada. Kamu sudah dapat upah loh. Kamu jadi terkenal. Orang munafik terkenal. Tapi tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Oke, berikutnya. Jadi doa orang munafik mengandalkan kemunafikan diri sendiri.
lokasi gedungnya, dan acara-acara besar keagamaannya. Sehingga mereka populer. Banyak dilihat orang. Dan punya nama besar. Oh, sangat terkenal. Tapi tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Orang-orang munafik tadi. Ya. Yang populer mereka, bukan Tuhan. Berikutnya slide. Yohanes 15 ayat 17. Ayat 7, maaf. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Apa saja. Jadi, ini kan janji yang sama, seperti yang ditulis di 1 Yohanes 5 ayat 14. Saya tulis lagi 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, ya bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita minta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Ya, sama. Dikabulkan doanya di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan sama. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Doanya dikabulkan. Yohanes 15 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 14. Sama. Janji Tuhan untuk mengabulkan doa orang tersebut. Sama. Ya, kita baca berikutnya. Yang satu, yang di 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, menurut kehendaknya. Tadi selain percaya nama anak Allah, tapi juga menurut kehendaknya. Ya, yang di sini berkata, di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi kamu percaya firmanku. Jadi, sebetulnya dari dua ayat ini, kita baru tahu bahwa kehendaknya adalah kita tinggal di dalam firman-Nya, firman Kristus. Dan firman-Nya, yaitu firman Kristus, tinggal di dalam kita. Itulah kehendaknya. Jadi kehendak Allah apa? Jangan membunuh, jangan itu. Ya betul. Tapi kehendaknya Kristus, bukan. Kehendaknya adalah kamu percaya pada firman-Nya. Oke, berikutnya. Apakah firman-Nya apa? Langsung di Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, nggak jauh-jauh jawabannya. Nggak usah belajar teologi 1000 tahun. Baca aja ayatnya berikutnya. Inilah perintahku. Inilah firmanku, ya. Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi yang firman-Nya apa adalah mereka yang percaya atau menerima bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Jadi yang dikabulkan doanya atau kehendaknya, karena berdoa sesuai kehendaknya, adalah mereka yang mengikuti firman-Nya untuk kita bergantung pada kasih-Nya. Simpel ya? Ya, jadi firman-Nya adalah kita bergantung pada kasih-Nya. Ayatnya terlempel di situ loh. Tadi kan saya bilang di Yohanes 15 ayat 7. Ini Yohanes 15 ayat 12. Gak usah cari jauh-jauh. Oke, berikutnya. Di ayat 5, ya, ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah
Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar kamu, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kehendak Tuhan, kehendaknya adalah kita tidak bergantung pada kekuatan sendiri. Karena disebutkan, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, ranting itu tidak dapat berbuah. Yang tidak bergantung pada firman-Nya atau pada kasih-Nya tidak akan berbuah. Dari Kristus. Kalau berbuah dari iblis saya nggak tahu ya, tapi kalau berbuah dari Kristus tidak ada. Ya. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang bergantung pada diri sendiri, kekuatan diri sendiri, pengetahuan baik dan jahat diri sendiri, ilmu diri sendiri, tamatan diri sendiri, usaha diri sendiri, tidak akan dapat berkat dari Kristus. Dan dikatakan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oh, tapi saya sudah belajar teologi 100 tahun loh, Pak. Ya, tapi firmannya nggak ngomong gitu ya, nggak apa-apa lah. Kamu belajar 100 tahun juga nggak apa-apa kok. Bagaimana 1000 tahun, Pak? Ya nggak apa-apa kalau kamu hidupnya panjang. Karena diri sendiri, nggak ada. Diulangin. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tuh, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Bahasanya menjelaskan banget toh. Kalau nggak percaya, coba ya. Rantingnya pohon anggur kamu tebang, kamu lepasin sendiri. Berbuah nggak? Kalau nggak percaya, do it 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Kamu lihat rantingnya nggak berbuah. Yang dipotong dari pokok. Atau berapa kali pun sampai kamu percaya. Dan juga dikatakan di ayat 5 berulang kali, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Masa nggak jelas sih? Di 2 ayat dibilangin. Kehendaknya adalah bahwa kita tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri dan kita hidup dari pokok anggur, yaitu dia sendiri yang mengasihi kita. Itulah kehendaknya. Kalau nggak mau ikut kehendaknya ya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Tapi kalau duanya nggak dijawab, jangan bingung. Dan saya tahu, pasti tidak dijawab. Yang tidak bergantung pada kehendaknya, atau firman-Nya, atau kasih-Nya. Oke? Berikutnya. Jadi bagaimana kita dapat berdoa menurut kehendaknya, yaitu kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang satu-satunya diurapi, yang pakai nama jabatan Kristus, oleh Tuhan untuk membawa keselamatan dan pertolongan Tuhan ke kita. Satu-satunya. There is only one Christ. Hanya satu ya. Bagaimana dengan kaum Farisi? Oh, mereka bukan Kristus. Bagaimana dengan ahli Taurat? Mereka bukan Kristus. Bagaimana dengan bangsa pilihan dan ahli agamawi? Mereka bukan Kristus. Bagaimana dengan kepala sinode yang gede banget? Mereka bukan Kristus. Bagaimana dengan yang pendeta yang jemaatnya 100.000? Mereka bukan Kristus. Bagaimana kalau 1 juta? Bukan Kristus juga. Bible. Yang kedua ada di sini adalah mengikuti kehendaknya untuk tidak bergantung pada kekuatan diri sendiri. Dan bergantung pada kasih Tuhan melalui Yesus Kristus yang menghidupi kita seperti pokok anggur, mengasihi dan memberkati ranting. Cuma begitu. Gampang banget. Iya, karena yang kerja bukan kita. Yang kerja Tuhan. Tapi Tuhan tidak maksa. Yang mau menerima kasih-Nya, kau akan menerima kasih-Nya. Dan di dalam kasih-Nya ada berkat-Nya. Tapi yang mau menolak kasih-Nya, karena lebih percaya orang lain, lebih percaya doktrin, lebih percaya orang ini dan itu. Monggo, bahasa Jawanya. Silakan. Nggak apa-apa.
Ya. Slide berikutnya, terakhir, atau dua terakhir. Sekarang pertanyaan, supaya kita mikir, kita lihat juga. Maka kita sekarang, apakah kehendaknya yang ada ditulis di sini, Yohanes 15, 1 Yohanes tadi. Oke? Berikutnya, ini saya zaman tanya. Tahukah kita sekarang apakah kesalahan dari ajaran Calvinis? Tahu? Calvinis selalu bilang, identitas saya yang diutamakan. Bukan kasih Tuhan yang diutamakan. Saya, bangsa pilihan. Saya, S-A-Y-A. Siapa yang hebat? Saya. Bukan Tuhan yang memilih kau yang hebat. Tapi saya. Maka apakah sekarang kesalahan dari ajaran Arminius? Saya yang kerja. Saya yang berkehendak. Saya yang teriak. Saya yang klaim. Yang hebat siapa? Saya. Bukan Tuhan yang memberkasihimu. Di dalam dua ajaran ini, saya semuanya isinya. Jawab gak doanya? No. Ya, sekian. Dah. Simple. Oke, ya, kita tutup ya. Udah tutup ya. Selesai ya. Ya, thank you. Ya, mari kita doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, pertolongan bagi kami semua. Kau saja yang ditinggikan ya Tuhan. Kau saja yang bijaksana, Kau saja yang melakukan segalanya. Karena Kau adalah Kristus atau Mesias bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Thank you, Cuk. Amin. Terima kasih, Pak Songki. Thank you. Thank you.